Cerita diawali dengan memperlihatkan seekor ular jelmaan iblis yang berhasil menghasut sepasang manusia pertama untuk memakan buah terlarang. Alhasil, mereka diusir dari surga dan diturunkan ke bumi. Mereka mempunyai 3 orang anak, Cain, Abel, dan Seth. Namun entah apa masalahnya, Cain berakhir menghabisi Abel dan melarikan diri ke timur. Di sana ia dilindungi dan dibantu oleh suatu makhluk yang berbentuk seperti batu raksasa. Para batu raksasa tersebut membantu keturunan Cain dan berhasil membuat peradaban mereka jauh lebih maju dari zamannya. Namun hal itu justru membuat mereka menjadi manusia rakus yang tidak pernah berhenti sampai membuat bumi yang subur berubah menjadi padang tandus. Dan kini hanya keturunan Seth lah yang masih berusaha menjaga apa yang tersisa dari ciptaan yang maha kuasa. Dan seorang anak bernama Noah merupakan garis keturunan Seth terakhir di muka bumi. Noah terlihat sedang duduk bersama ayahnya. Ayahnya itu mengatakan bahwa sekarang ia sudah dewasa dan akan mewarisi tugas yang telah menjadi tanggung jawab dari para leluhur mereka, yaitu untuk selalu menjaga dan menghormati ciptaan yang maha kuasa. Namun di tengah obrolan itu, mereka melihat sekumpulan orang yang merupakan keturunan Cain yang sedang mencari lahan untuk mereka tambang. Ayahnya mencoba menjelaskan bahwa lahan ini merupakan tanah sang pencipta. Namun, hal ini membuat orang itu marah dan langsung menghabisinya. Noah yang melihat ayahnya terkapar langsung berlari sejauh mungkin. Dan singkat cerita, sekarang ia sudah dewasa dan mempunyai 3 orang anak. Mereka terlihat sedang mengumpulkan obat-obatan dari tumbuhan sekitar. Noah melihat anak keduanya yang bernama Ham memetik bunga yang sedang mekar. Dengan lembut, ia mengatakan bahwa semua makhluk hidup memiliki peran penting di bumi, dan kita hanya boleh mengambil sesuai kebutuhan saja. Namun tiba-tiba, Noah melihat setetes air jatuh dari langit yang cerah. Dan anehnya, dari tetesan tersebut, sebuah bunga langsung tumbuh dengan tidak wajar. Melihat itu, ia langsung memanggil kedua anaknya untuk segera pulang. Namun, sebuah lolongan terdengar di kejauhan. Di sana ia melihat seekor hewan sedang berlari dengan luka di badannya. Noah langsung tahu bahwa ini adalah ulah manusia. Ia segera menyuruh anak-anaknya untuk bersembunyi dan bergegas menyusul hewan tersebut. Di sana, ia melihat sebuah anak panah yang tertancap di tubuh hewan itu. Dan tidak lama, hewan itu pun menghembuskan nafas terakhirnya. 3 orang yang memburu hewan tersebut muncul. Mereka segera berkelahi dan tidak butuh waktu lama, Noah dengan mudah menghabisi mereka bertiga. Noah bersama anak-anaknya pun sampai ke rumah dan disambut oleh istri dan anak bungsunya yang bernama Yafet. Dan setelah bertegur sapa, mereka pun memasuki tenda untuk beristirahat. Namun malam itu, Noah bermimpi melihat gunung tempat tinggal kakeknya. Ia juga melihat kejadian yang sama seperti siang tadi. Ia tiba-tiba berada di dalam air bersama dengan semua orang yang berusaha keras berenang ke permukaan. Noah terbangun dengan dada yang sesak. Istrinya bertanya apa yang ia lihat, dan Noah mengatakan ia melihat bahwa Tuhan akan menghapus manusia dari permukaan bumi. Dengan ragu, ia memutuskan untuk pergi menemui kakeknya untuk meminta penjelasan dari mimpi tersebut. Mereka pun segera mengemas barang dan langsung berangkat. Setelah beberapa hari perjalanan, mereka melewati sebuah lahan bekas pertambangan dan melihat ada puluhan orang yang sudah terkapar tidak bernyawa akibat dari penjarahan dari kelompok lain. Di sana, mereka menemukan seorang gadis kecil bernama Ila yang selamat dan memiliki luka di perutnya. Istri Noah langsung berusaha untuk menolongnya, namun ternyata kelompok penjara itu masih berada di sekitar sana. Alhasil, Noah beserta keluarganya segera berlari dengan membawa gadis itu. Mereka berlari sampai ke suatu perbatasan bernama Lembah Kematian. Noah yang tidak punya pilihan lain terpaksa memasuki wilayah itu agar lolos dari kejaran para penjara. Namun, para penjara itu masih mengejarnya, sehingga ia terpaksa harus melawan mereka. Tidak diduga, ternyata itu adalah wilayah para raksasa batu yang langsung memukulnya hingga pingsan. Noah terbangun di dalam lembah yang dikelilingi oleh para batu raksasa. Ia menjelaskan bahwa ia mendapat penglihatan dari Sang Pencipta dan ingin menemui kakeknya yang bernama Matusela untuk mencari penjelasan. Mendengar nama itu, para batu raksasa sedikit terkejut. Namun karena mereka sudah marah kepada umat manusia yang telah mengkhianati mereka, pemimpin dari batu raksasa itu tidak mempercayai ucapan Noah. Mereka memutuskan untuk membiarkan Noah dan keluarganya mati kelaparan di dalam lembah tersebut. Namun, tatapan salah satu raksasa batu itu tampak berbeda. Pada malam harinya, Noah berpikir keras, berusaha mencari cara agar mereka bisa keluar dari sini. Dan tiba-tiba, ia dikejutkan oleh satu batu raksasa yang menyuruhnya untuk mengikutinya. Batu raksasa itu pun membantunya karena ia percaya bahwa Noah benar-benar mendapat penglihatan dari Sang Pencipta dan bersedia mengantarkannya ke gunung di mana kakeknya tinggal. Batu itu juga menceritakan bagaimana kaum mereka bisa berakhir seperti ini. Ia bilang bahwa pada hari kedua, Tuhan menciptakan mereka di hari yang sama dengan terciptanya surga.
Mereka ditugaskan untuk menjaga Adam dan Hawa yang tinggal di surga pada saat itu. Namun Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga, dan para malaikat tidak bertanggung jawab lagi untuk menjaga mereka. Namun, para malaikat yang kasihan melihat keturunan Adam dan Hawa memutuskan untuk tetap berusaha menolong, yang membuat mereka dihukum. Saat turun ke bumi, wujud cahaya malaikat mereka seketika bercampur dengan lumpur yang membuat mereka menjadi buruk rupa dan tidak lagi bisa terbang bebas. Walaupun begitu, para batu raksasa itu masih berusaha menolong umat manusia, sampai akhirnya kebaikan mereka dibalas dengan penghiyatan yang berakhir dengan peperangan. Para batu raksasa diburu, kebanyakan dari mereka tewas, dan hanya satu orang yang melindungi mereka, yaitu kakeknya Noah, dengan menggunakan pedang yang dibuat dari bunga api neraka. Dan para malaikat yang tersisa hanya dapat berdoa kepada Sang Pencipta agar mereka diperbolehkan pulang kembali ke surga. Namun, doa mereka hanya dibalas dengan keheningan. Dan sekarang, Noah datang dan bilang bahwa ia mendapat pesan dari Sang Pencipta. Kebanyakan dari kaumnya pasti tidak akan percaya. Namun saat melihat Noah, ia melihat cahaya Adam dan Hawa terpancar darinya. Orang yang dulu ia kenal dan orang yang dulu ingin ia bantu. Noah berterima kasih karena telah membantunya, dan akhirnya mereka pun sampai di gunung di mana kakeknya tinggal. Mereka mendirikan tenda dan Noah bersama dengan putra sulungnya, Shem, untuk pergi menemui sang kakek. Sesampainya di atas gunung, terlihat sang kakek sudah mengetahui bahwa mereka akan datang dan sudah menunggu di sana. Sang kakek bertanya kepada Shem, apa dia membawakan oleh-oleh untuk kakeknya ini. Shem menjawab bahwa sekarang dia tidak membawa apa-apa, dan ia berjanji akan membawakan sang kakek beberapa buah beri di pertemuan mereka selanjutnya. Sang kakek berterima kasih dan menekan dahinya, yang membuatnya langsung tertidur. Noah menanyakan, apa maksud dari mimpi yang dilihatnya tersebut? Sang kakek tidak menjawab, melainkan hanya memberinya secangkir teh dan bilang bahwa justru Noah lah yang mengetahui jawabannya. Dan setelah ia meminum teh tersebut, tiba-tiba ia kembali mendapat penglihatan itu. Air memenuhi bumi dan para manusia disapu bersih. Namun, kali ini ia melihat bahwa hewan-hewan berenang menuju sebuah tempat berlindung di permukaan air. Noah melihat semua ini dan menjadi mengerti bahwa ia ditugaskan membangun sebuah kapal yang dapat menampung semua hewan yang ada di bumi. Sang kakek kemudian memberikannya sebuah bibit yang berasal dari taman pertama yang ada di surga yang mungkin bisa membantunya. Mereka pun kembali ke tenda dan Noah menjelaskan kepada keluarganya bahwa Tuhan akan menenggelamkan bumi untuk menghapus umat manusia dan mereka ditugaskan untuk menyelamatkan hewan-hewan yang tidak bersalah agar mereka bisa terus hidup di bumi. Noah lalu menggali sebuah lubang dan menanam bibit tersebut. Keesokan harinya, ia terbangun oleh suara yang berasal dari luar tenda, yang ternyata berasal dari pemimpin para batu yang datang untuk menjemput paksa raksasa batu yang menolong mereka. Noah mencoba menghentikan mereka. Ia bilang bahwa Sang Pencipta memberikan sebuah tugas kepadanya, dan ia meminta tolong kepada para raksasa batu untuk membantunya dalam membuat kapal tersebut. Mendengar itu, pimpinan batu yang hidupnya sengsara karena mencoba membantu manusia menjadi semakin marah. Ia bilang tidak akan lagi mempercayai manusia dan berniat menyerang. Namun tepat saat itu juga, air secara ajaib menyembur keluar dari dalam tanah. Melihat keajaiban itu, para batu raksasa menjadi percaya bahwa Noah memang memiliki tugas dari Sang Pencipta dan bersedia untuk membantunya. Tahun demi tahun pun berlalu, air ajaib itu terus menyebar jauh ke berbagai penjuru. Hewan-hewan yang melihat itu langsung pergi menuju ke arah sumber dari mana air itu berasal. Dan sesampainya di sana, terlihat sebuah bahtera raksasa yang telah mereka bangun dengan bantuan para raksasa batu. Anak-anak Noah juga sudah tumbuh dewasa, terlihat Shem dan Ila telah menjadi pasangan dan sedang bermain-main di hutan. Namun, kemesraan mereka terhenti setelah melihat pemandangan yang tidak biasa. Puluhan ribu burung terbang di atas mereka menuju kapal mereka. Melihat itu, Noah meyakini bahwa hari penghapusan itu sudah hampir terjadi. Burung-burung tersebut segera masuk ke dalam kapal dan bertengger di tempat yang sudah disediakan dengan sendirinya. Istri Noah kemudian meracik sebuah ramuan yang dapat membuat burung-burung tersebut masuk ke fase hibernasi. Noah menjelaskan kepada anak bungsunya bahwa semua hewan di sini memiliki pasangan, dan ketika bumi sudah bersih, maka hewan-hewan akan dapat berkembang biak seperti yang seharusnya. Ham yang juga mendengarkan itu tampak sedikit cemas. Ia bertanya kepada ayahnya, semua memiliki pasangan seperti hewan-hewan itu dan Shem memiliki Ila. Lalu bagaimana dengan dirinya? Noah menjawab, kamu melihat bagaimana Tuhan memberikan kita hutan untuk membangun kapal ini, dan jika ia berkehendak, maka tidak ada yang mustahil. Tiba-tiba, rombongan hewan kedua datang. Kali ini, reptil seperti ular dan kadal merangkak masuk ke dalam kapal. Dengan begitu, sekarang hanya tersisa satu rombongan hewan lagi, yaitu mamalia.
Ham tampak sedang memunguti dedaunan kering di dalam hutan, sampai tiba-tiba ia bertemu dengan rombongan orang yang dipimpin oleh seorang raja. Raja itu bilang bahwa ia tidak akan menyakitinya dan malah memberikan sebuah senjata sebagai hadiah jika ia mau menjadi temannya. Tidak lama, orang-orang itu pun akhirnya sampai di kapal yang Noah bangun. Noah melihat Ham bersama dengan orang-orang itu dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam kapal. Melihat kulit ular peninggalan ayahnya tergantung di leher orang itu, Noah seketika menyadari bahwa orang ini adalah orang yang telah menghabisi ayahnya dulu. Ia berteriak bahwa tidak ada apa-apa di sini untuk mereka dan menyuruh mereka semua pergi. Namun tentu saja, sang raja mengira semua yang ada di negeri ini adalah miliknya dan dia akan mengambil paksa jika perlu. Namun, para raksasa batu menunjukkan diri mereka, membuat raja itu berpikir ulang untuk menyerang sekarang. Dia memutuskan untuk kembali ke dalam hutan, mempersiapkan diri sambil menunggu pasukan utamanya datang. Di kapal, Noah melihat bahwa rombongan hewan terakhir sudah sampai dan dapat merasakan bahwa banjir itu akan tiba dalam waktu dekat. Saat sedang bekerja, ia didatangi oleh Ilah. Dia bilang bahwa Shem membutuhkan seorang wanita yang dapat memberikan ia keturunan, karena luka yang dulu mengenai perutnya membuat rahimnya tidak bisa lagi mengandung seorang bayi. Alhasil, ia dengan berat hati meminta tolong kepada Noah untuk mencarikan para putranya pasangan, termasuk Shem. Walaupun ragu, Noah menyelinap ke pengungsian orang-orang itu, mencoba mencarikan pasangan untuk anak-anaknya. Namun di sana ia menyaksikan betapa mengerikannya manusia, ada ayah yang tega menukar anak-anaknya hanya untuk sepotong daging. Mereka ternyata juga berhasil menangkap beberapa hewan yang datang pada rombongan terakhir. Orang-orang itu tampak seperti makhluk yang tidak memiliki moral, sama halnya dengan iblis. Dan saat itulah ia menyadari, jika anak-anaknya memiliki keturunan, maka cepat atau lambat keturunan mereka itu juga akan berakhir seperti ini. Dan sekarang, ia menyadari bahwa Tuhan akan menghapus semua manusia di bumi, termasuk keluarganya. Ham pun menyambut ayahnya dengan penuh harapan dan bertanya di mana pasangannya. Namun Noah bilang bahwa mereka tidak akan mendapat pasangan dan menyuruh semua orang untuk naik ke kapal karena banjir akan segera datang. Hal ini tentu membuat Ham kecewa. Ia berlari dengan marah masuk ke dalam hutan, disusul oleh Ilah yang mencoba membujuknya untuk kembali. Melihat itu, istri Noah yang tidak ingin anak-anaknya sengsara mencoba meminta tolong kepada sang kakek tanpa sepengetahuan Noah. Saat mereka bertemu, sang kakek menanyakan apakah ia membawa buah beri, karena Shem pernah berjanji untuk membawakannya beberapa buah. Istri Noah hanya tersenyum dan bilang bahwa suaminya meyakini bahwa umat manusia tidak lagi layak untuk dipertahankan. Tapi ia sendiri masih ragu dan meminta tolong kepada sang kakek untuk membantunya. Sang kakek mengatakan bahwa ia bisa saja membantu, namun hal ini mungkin akan membawa perpecahan dan tragedi di keluarga mereka. Di sisi lain, Ham yang sudah berada di pengungsian mencoba mencari seorang gadis untuk menjadi pasangannya. Ia tidak sengaja terjatuh ke dalam lubang yang berisikan orang-orang yang sudah tidak bernyawa. Namun di sana, ia juga bertemu dengan seorang gadis yang terlihat ketakutan. Melihat itu, Ham mencoba menenangkannya dengan memberikan ia makanan dan berusaha meyakinkan gadis itu untuk ikut bersamanya. Di kapal, Noah yang mulai merasa cemas karena Ham dan Ilah masih juga belum kembali, menyuruh Shem untuk pergi mencari mereka. Ilah yang masih di dalam hutan mencari Ham tidak sengaja bertemu dengan sang kakek. Di sana, sang kakek menyuruh Ilah untuk menolongnya mencari buah beri karena ia tidak kunjung menemukannya. Ia juga mengatakan bahwa Ilah telah ia anggap sebagai cucunya sendiri dan ingin memberikannya sebuah hadiah. Sang kakek menjulurkan tangannya ke arah perut Ilah yang membuat dia merasakan sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Tepat saat itu juga, mereka mendengar suara Shem yang sedang mencarinya. Sang kakek menyuruhnya untuk segera pergi dan Ilah pun segera berlari menuju Shem. Di kapal, Noah melihat bahwa langit sudah ditutupi awan hitam yang menandakan bahwa banjir itu akan segera datang. Dan benar saja, tetesan air pertama mengenai dahinya dan tidak lama hujan pun turun. Ham yang masih di dalam lubang segera membawa gadis itu untuk ikut bersamanya ke dalam kapal. Sang raja juga langsung memerintahkan prajuritnya untuk menyerang saat ini juga. Ribuan orang langsung menyerbu ke arah kapal, mencoba mengambil alih agar mereka bisa selamat. Ham dan gadis itu berlari sekuat tenaga, tapi kaki gadis itu tidak sengaja menginjak perangkap yang menjepit kakinya. Ham berusaha keras untuk melepaskan perangkap itu, namun perangkap itu sangatlah kuat. Saat mereka sudah putus asa, Noah tiba-tiba datang. Akan tetapi, melihat pasukan yang sudah dekat, Noah memaksa Ham untuk meninggalkan gadis itu. Ham tidak dapat berbuat apa-apa, melihat masa depannya dengan gadis itu hancur seketika. Para raksasa batu yang sudah bersiap segera mengangkat senjata mereka untuk menghambat pasukan itu. Noah menutup pintu kapal, sedangkan ia berjaga di luar. Sang raja yang juga telah bersiap menembakkan sebuah senjata yang dapat menjatuhkan salah satu batu raksasa itu. Batu itu berusaha keras untuk melawan, namun ia tidak dapat bertahan dari serangan orang-orang itu. Di momen terakhir hidupnya, ia memohon kepada Sang Pencipta untuk membawanya pulang.
Dan benar saja, saat sang raja berhasil membunuhnya, wujud batunya meledak, berubah menjadi wujud cahaya suci malaikat mereka. Para batu lainnya menyadari bahwa mereka telah diampuni, seketika menjadi semangat. Sang raja yang terluka karena ledakan itu melihat sebuah tangga yang bisa ia gunakan untuk menaiki kapal. Dan saat batu raksasa terakhir mati, air bervolume besar menyembur dari dalam tanah yang menghasilkan tsunami serentak di seluruh permukaan bumi. Sang kakek yang masih berusaha mencari buah beri, akhirnya menemukan satu buah beri segar yang sudah ia impikan selama ini. Ia segera memakannya dan berserah diri sampai tsunami itu menelannya. Sang raja yang berusaha masuk ke dalam kapal sangat terkejut melihat tsunami itu. Noah memengangi seutas tali dengan erat dan akhirnya tsunami itu menerjang kapal mereka. Di dalam, keluarganya mengira bahwa Noah tidak selamat sebelum akhirnya pintu kapal terbuka dan di sana Noah berdiri sambil terengah-engah. Ham yang berada di bagian samping kapal mendengar sebuah suara yang ternyata berasal dari sang raja yang ajaibnya masih hidup dan berhasil memasuki kapal. Akan tetapi, Ham yang menyaksikan hal itu hanya diam tanpa memberitahu siapapun. Beberapa hari telah berlalu, kapal yang mereka buat tampak kokoh meskipun diterjang ombak tanpa henti. Mereka semua duduk merenung, ditemani dengan suara teriakan dari orang-orang yang masih hidup di luar kapal. Mereka dengan putus asa bertahan di bebatuan yang tidak ditelan banjir. Namun tidak lama, suara rintihan mereka perlahan menghilang, menyisakan suara ombak dan rintikan hujan yang tidak kunjung berhenti. Di dalam kapal, Noah mengatakan bahwa semua tragedi ini terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Dan sekarang, Tuhan telah berkehendak untuk menghapus manusia dan mengembalikan bumi ke bentuk yang seharusnya. Sekarang, mereka hanya perlu menyelesaikan tugas dan menjalani hidup sampai ajal menjemput. Mendengar itu, Ham pergi dengan marah dan berjalan pelan ke sudut kapal. Di sana, ia bertemu dengan sang raja yang masih lemas karena luka yang dialaminya. Melihat Ham datang dan membawakannya obat, sang raja bertanya kenapa ia membantunya. Ham menjawab bahwa ia sakit hati kepada ayahnya karena telah meninggalkan seorang gadis, yang merupakan satu-satunya kesempatan untuknya agar bisa memiliki pasangan. Mendengar itu, sang raja mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi makhluk paling sempurna, dan hewan-hewan ini tidak lebih dari sekedar makanan. Di sisi lain, Ila terbangun dengan rasa pusing dan mual. Ia segera menemui istri Noah, dan di sana mereka menyadari sesuatu yang mustahil. Ila yang rahimnya rusak karena lukanya dulu, secara ajaib mengandung seorang bayi. Mereka segera mencari Noah dan menyampaikan kabar gembira itu. Mendengar itu, Noah tidak dapat mempercayainya. Ia sudah sangat yakin bahwa Tuhan akan memusnahkan semua manusia dan kehadiran bayi ini akan membuat semua pengorbanan ini sia-sia. Noah pergi keluar kapal dengan emosi dan mencoba meminta penjelasan tentang apa yang harus ia lakukan di situasi ini. Dan tepat saat itu juga, hujan yang sudah berlangsung selama berbulan-bulan seketika berhenti. Ila mencoba meyakinkan bahwa Tuhan mungkin memberikan kesempatan kedua pada manusia. Namun dengan ekspresi dingin, Noah mengatakan sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Jika anaknya laki-laki, maka ia bisa hidup. Namun jika anaknya perempuan, maka ia tidak punya pilihan selain mengorbankannya. Mendengar itu, mereka semua seakan tidak percaya. Noah yang selalu berusaha menjaga dan menghargai semua makhluk hidup tidak disangka akan tega melakukan hal sekeji ini. Beberapa bulan pun telah berlalu, perut Ila juga sudah membesar dan hanya menunggu hari sampai ia melahirkan. Namun, mereka tidak berencana melahirkan anak mereka di kapal ini. Shem sudah menyiapkan perahu yang akan mereka gunakan untuk pergi agar bisa menjauh dari Noah. Mereka juga telah mengirimkan burung untuk terbang dan mencari tanda-tanda munculnya daratan. Namun, burung itu juga kembali dengan kaki yang masih bersih, menandakan bahwa banjir ini masih belum surut. Istri Noah yang khawatir memikirkan anaknya akan mengarungi lautan tak berujung ini dengan perahu kecil, mencoba merubah pikiran Noah. Ia mencari Noah dan segera mengeluarkan keluh kesahnya. Ia bilang bahwa sejak mereka bersama, ia tidak pernah meragukan keputusan Noah sama sekali, bahkan jika ia harus mengorbankan hidupnya. Namun keputusan Noah kali ini benar-benar tidak bisa ia terima, dan memohon agar Noah merubah jalan pikirannya. Akan tetapi, Noah hanya berdiam diri di sana dan pergi tanpa mengatakan satu patah kata pun. Di sisi lain, sang raja yang melihat Ila sedang mempersiapkan kepergiannya, segera menyusun sebuah rencana bersama dengan Ham untuk menghabisi Noah. Ia memberikan Ham sebuah pisau dan menyuruhnya untuk memancing Noah turun ke sini. Namun Ham yang masih ragu hanya diam membeku di sana. Melihat itu, sang raja kembali mengungkit tentang gadis yang berusaha Ham selamatkan. Dan sekarang, Noah berencana untuk mengorbankan cucunya, sepupu kandung Ham itu sendiri. Menghabisi Noah merupakan suatu hal yang benar dan patut dilakukan. Di luar, Shem dan Ila tampak sedang berpamitan kepada ibunya. Shem berjanji bahwa ia akan menjaga dan memastikan keselamatan mereka.
Namun di tengah suasana yang haru itu, Noah tiba-tiba datang dan membakar perahu yang mereka buat dan melepaskannya ke laut. Shem tentu saja marah dan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah memaafkan perbuatannya ini. Tiba-tiba, Ila merasakan sakit di perutnya. Mereka terpaksa kembali masuk ke dalam kapal untuk melakukan persalinan, diiringi dengan tatapan dingin dari Noah. Teriakan mulai menggema di seluruh bagian kapal. Noah tampak mendekat dan melihat Shem memegangi tombak, berusaha mempertahankan buah hatinya. Tepat saat itu juga, Ham datang dengan wajah panik dan mengatakan bahwa para hewan tiba-tiba bangun dan saling memangsa satu sama lain. Mendengar itu, Noah segera turun ke bawah untuk memeriksa hewan-hewan itu. Namun, sesampainya di sana, ia malah disambut oleh teriakan sang raja dengan sebilah pedang yang mengayun ke arahnya. Untungnya, Noah sempat menghindar dan pertarungan pun tidak dapat dielakkan. Ham hanya berdiri kaku di sana, melihat ayah dan sang raja berusaha membunuh satu sama lain. Ia masih terlihat ragu di pihak mana ia berdiri. Di lantai atas, Ila yang sudah berusaha sekuat tenaga akhirnya berhasil melahirkan seorang bayi. Namun jantung mereka seketika terhenti saat melihat putri kecil mereka. Namun tiba-tiba kontraksi masih berlanjut, menandakan bahwa Ila akan melahirkan bayi kembar. Namun, bayi kedua juga berjenis kelamin perempuan. Shem, yang tidak ingin putri-putrinya berakhir di tangan ayahnya, berjanji akan memastikan keselamatan mereka. Di bawah, pertarungan itu masih berlanjut. Noah tampak unggul dan akhirnya berhasil memojokkan sang raja. Namun tepat saat itu juga, kapal mereka seketika terguncang karena menabrak sebuah batu, membuat kapal itu bocor. Melihat sang raja yang sudah tidak berdaya, Noah berjalan maju dan berniat untuk segera menghabisinya. Namun Shem tiba-tiba datang, mendaratkan beberapa pukulan sambil berteriak agar Noah menjauhi anak-anaknya. Sampai sang raja datang, membuatnya pingsan hanya dengan satu pukulan. Raja itu lalu memegangi Noah dan mengatakan bahwa dia adalah seorang raja yang berhak atas segalanya. Tapi yang tidak ia duga adalah pisau yang ia berikan sebagai tanda kepercayaan sekarang menancap di tubuhnya. Dengan sisa tenaganya, sang raja berkata bahwa ia bangga kepada Ham karena telah berani mengambil keputusan sebelum akhirnya jatuh terkapar. Melihat itu, Noah berdiri dan mengambil sebilah pisau. Ia mengatakan bahwa kehendak Tuhan tidak bisa diganggu-gugat dan beranjak pergi menemui Ila. Istri Noah mencoba menyembunyikan Ila bersama dengan bayinya. Ia menjelaskan bahwa Ila melahirkan bayi kembar yang menjadi tanda bahwa Tuhan memang memberikan kesempatan kedua bagi umat manusia. Namun percakapan itu terhenti saat mereka mendengar suara tangisan bayi. Noah segera pergi ke atap kapal dan di sana ia melihat Ila bersama dengan bayi-bayi itu. Noah berteriak bahwa tidak ada yang dapat menghentikannya dan menyuruh Ila untuk menyerahkan mereka. Karena tidak ada pilihan lain, Ila terpaksa pasrah dan mengikhlaskan kepergian mereka. Namun, ia memohon agar Noah memberi ia waktu menidurkan mereka untuk pertama dan terakhir kalinya. Noah berdiam diri di sana, mendengarkan nyanyian lembut Ila yang perlahan, membuat bayi-bayi kecil itu tertidur dengan senyuman di wajah mereka. Ila berucap bahwa ia akan memegangi mereka dan meminta Noah untuk melakukannya dengan cepat. Do it quickly! Melihat Noah pergi, Ila tidak dapat membendung rasa lega dan bahagia mengetahui bahwa ia akan menjadi seorang ibu bersama dengan anak-anaknya. Noah berjalan dengan perasaan campur aduk, menatap langit dan mengatakan bahwa ia tidak sanggup melakukan hal ini dan siap menerima hukuman. Namun tepat saat itu juga, mereka melihat seekor burung yang terbang mengitari kapal dengan ranting berdaun hijau di mulutnya. Di bawah langit yang cerah, terlihat daratan hijau kembali menyelimuti bumi, dengan buah-buahan segar dan hewan-hewan yang kini dapat hidup di bumi yang sudah kembali pulih. Shem tampak sibuk membangun rumah, dan Ham duduk sendirian menyaksikan sang ibu bersama Ila tampak sibuk dengan pekerjaan mereka. Sedangkan Noah tampak menyendiri di sebuah gua. Ia berasa bersalah atas semua yang telah ia lakukan kepada keluarganya. Ham terlihat mengunjunginya, diikuti Shem dan Yafet. Melihat Ham, Noah berusaha meminta maaf kepadanya. Namun, Ham yang kini tidak punya tujuan hidup, hanya diam dan pergi tanpa mengucapkan apapun. Hal itu membuat Noah menangis dan tidak dapat memaafkan dirinya sendiri. Ham akhirnya memutuskan untuk pergi mengembara, mencoba mencari sesuatu yang dapat dia lakukan. Istri Noah terlihat sibuk dengan pekerjaannya. Di kejauhan, ia melihat Noah berjalan ke arahnya. Di sana, Noah mencoba meminta maaf kepadanya. Walaupun ia sudah memaafkan Noah sejak lama, pelukan itu adalah hal yang ia tunggu selama ini. Dan akhirnya, mereka kembali berkumpul,
memberikan restu kepada anak dan cucunya, serta tugas untuk selalu menjaga bumi ciptaan yang maha kuasa.